Terdapat lebih dari 100 warga lereng Merapi yang mengungsi di kawasan Kecamatan Klaten, Jawa Tengah. Warga yang tinggal sementara beragam mulai dari warga lansia, anak-anak, dan ibu hamil. Di tengah pandemi, para pengungsi masih tidur berdekatan tanpa adanya penyekat. Selain itu, perangkat desa menyebut para pengungsi belum mendapatkan kasur. Mereka tidur di lantai beralaskan tikar. Membutuhkan kasur, membutuhkan karena mereka lansia tidurnya di lantai hanya beralas tikar. Untuk balita? Untuk balita juga sama, memang belum ada kasur. Alasnya apa? Tikar. Dingin nggak, Mbak? Ya dingin. Pengennya apa? Pengennya tidur pakai apa? Pengennya ya tidurnya pakai kasur empuk. Tapi belum ada ya, Pak? Belum Ya? ada. Selimut? Alas tikar. Selimut Selimut belum ada. Ya kasur. yang agak empuk. Oh, kasur paling selimut ya. Oleh selimut? Itu adem apa nih? Oh, dingin ya, Pak ya? Untuk mengetahui kondisi terkini dari perkembangan Gunung Merapi, sudah ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari Sleman, Yogyakarta. Michael, bagaimana aktivitas dan status terkini Gunung Merapi, Michael? Gunung Merapi masih di level 3 atau siaga, dan berdasarkan data yang dirilis oleh BPBD Yogyakarta pada pukul 00 hingga 06 pagi tadi terjadi satu kali hembusan, kemudian maksud kami satu kali guguran radi, kemudian 10 kali hembusan dan 9 kali gempa vulkanik gagal. Dengan data ini menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik masih terus terjadi hingga saat ini. Dan secara visual, Gunung Merapi sejak pagi kemudian hingga siang ini memang lebih dominan tertutup awan, sehingga puncak Gunung Merapi tidak bisa teramati dari sisi selatan atau tepatnya dari Kabupaten Sleman. Untuk itu kami tidak bisa mengamati apakah dari kawah ada sulfatara putih yang keluar, sehingga memang ini menyulitkan bagi kami untuk melaporkan untuk Anda, Radi. Ya, Michael, selanjutnya bagaimana dengan kebutuhan hidup para pengungsi di Merapi? Apakah sudah terpenuhi seluruhnya? Ya, untuk para pengungsi yang berjumlah 203 orang, secara umum kebutuhan sudah terpenuhi, baik itu perlengkapan tidur berupa tenda, kemudian selimut dan sebagainya. Ada juga untuk peralatan di dapur umum dan makanan sudah terpenuhi, kemudian untuk obat-obatan tadi juga sudah terpenuhi. Namun dari perbincangan kami dengan camat setempat, Camat Cangkringan, dikatakan bahwa mereka sangat membutuhkan masker dan juga alat protokol kesehatan lainnya seperti sabun untuk mencuci tangan, kemudian hand sanitizer. Karena memang di tengah pandemi COVID-19 ini protokol kesehatan menjadi sangat harus diperhatikan, Radi. Iya, ada sejumlah alat pelindung diri yang dibutuhkan seperti masker, lalu juga ada sabun cuci tangan. Namun yang perlu dipastikan juga apakah kondisi pengungsian ini menjaga jarak, artinya satu pengungsi dengan pengungsi lainnya apakah dibatasi dalam satu ruangan begitu, Michael? Ya, Radi, memang ini yang patut disayangkan. Sejatinya pemerintah Kabupaten Sleman sejak awal sudah meminta mereka melakukan penerapan protokol kesehatan dengan jaga jarak. Ini terlihat dari sekat-sekat yang dibuat untuk para pengungsi. Namun pada kenyataannya banyak atau sering kali terjadi para pengungsi ini justru sering berkumpul di dalam bilik-bilik itu melebihi dari batas semestinya, sehingga memang penerapan jaga jarak tidak terjadi di pengungsian ini. Dan memang Radi, kami juga memperhatikan kurang sadarnya para pengungsi terhadap penggunaan masker dan juga cuci tangan, sehingga memang perlu evaluasi yang lebih sering, perlu himbauan yang lebih sering dari para petugas di barak ini, Radi. Ya, tidak lagi kebutuhan logistik saat ini yang diperlukan berdasarkan informasi terbaru dari Anda, Michael. Saat ini diperlukan adanya alat pelindung diri serta otoritas di sana memastikan bahwa para pengungsi ini aman dari penularan COVID-19. Di saat Merapi erupsi, pengungsi bisa aman dari COVID-19. Terima kasih Michael Aryawan melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta.